Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan pagi hari ini saya Titi Wong Purwokerto ingin sharing kepada sahabat-sahabat semua, ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua dan terutama kepada diri saya sendiri, keluarga saya, apa fadilah atau keutamaan surat Yasin. Namun sebelum ke permasalahannya, saya minta dan saya mohon jangan lupa subscribe channel saya ini apabila Anda belum berteman dengan channel saya, like dan komen, dan sahabat-sahabat semua melihat atau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sebelumnya mari kita bersolawat bersama agar kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek. Ataupun sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita minta keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala agar dengan bacakan sholawat itu kita akan termasuk orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kesempatan ini saya ingin share apa itu, kenapa orang-orang itu selalu, apalagi kalau malam Jumat gitu ya, selalu membacakan surat Yasin khususnya. Kenapa sih orang-orang kok kayaknya malam Jumat itu ayo yasinan seperti itu. Sebenarnya tidak hanya malam Jumat kita itu katakan aja ya, diusahakan, wajib kita mewajibkan diri kita sendiri, diusahakan itu mewajibkan diri kita sendiri membaca surat Yasin, kalau bisa itu tiap hari gitu ya, walaupun satu kali itu usahakan itu kita membacakan surat Yasin tiap hari itu, karena kita makan juga tiap hari. Kenapa kita membacakan surat Yasin tidak tiap hari? Sebenarnya apa sih fadilah dari membaca surat Yasin? Yang pasti sangat besar pahalanya, sangat besar fadilahnya. Sebagai contoh soal, apabila kita membacakan surat Yasin pada orang yang saat itu sedang sakaratul maut atau sedang menghadapi kematian, itu kadang-kadang itu kan menghadapi sakaratul maut itu kan sangat Masya Allah berat gitu ya, apa yang ada di pikiran kita, apa yang seperti itulah gitu, apalagi kita yang selalu mempunyai banyak dosa dan sebagainya, itu sangat berat. Maka kita itu yang di sekeliling orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, kita usahakan banyak-banyaklah membaca surat Yasin, karena fadilah dari surat Yasin yang kita bacakan itu akan mempermudah dan mempercepat keluarnya roh atau perginya roh dari jasad orang tersebut. Karena apabila kita dalam sakaratul maut itu kita
mangkap terus karena kita mau keluar tapi kita susah karena menghadapi beberapa seperti itulah gitu. Maka usahakan di antara sekeliling yang ada di antara kita itu perbanyaklah membaca surat Yasin. Misalnya ada apalagi kalau lebih dari 40 orang itu Masya Allah sangat afdol, akan mempercepat, akan mempermudah keluarnya ruh. Dan kita pun diusahakan apabila kita pagi hari, khususnya itu menjelang subuh ya, kita membacakan surat Yasin. Insya Allah biidznillah dari pagi kita membacakan surat Yasin sampai malam hari itu, pagi harinya lagi itu seperti itu, kita insya Allah akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kegembiraan dari pagi sampai malam. Itu ada di dalam kitab atau hadis yang berbunyi seperti itu, antara lain artinya yaitu apabila kita membacakan surat Yasin di pagi hari, maka kita akan ada kegembiraan, kebahagiaan sampai pagi harinya lagi atau malam hari. Dan apabila kita membacakan surat Yasin di malam hari, maka kita akan ada kegembiraan, kebahagiaan itu pada malam hari itu sampai malam hari kembali gitu. Jadi usahakanlah kita membacakan surat Yasin walaupun kita itu belum bisa atau belum lancar, tapi kita pelan-pelan membacakan surat Yasin. Kalau walaupun misalnya kita aku udah tua, belum belajar dan sebagainya, itu usahakan pelan-pelan gitu di sekeliling kita. Aku minta tolonglah diajarin surat Yasin, seperti itu. Kalau misalnya sangat-sangat tidak bisa membacakan surat Yasin, dalam arti memang sangat-sangat Masya Allah, sangat-sangat tidak bisa membaca bukan karena waktunya ada ataupun keinginannya ada itu membaca, tapi memang kita tidak bisa sama sekali gitu. Tolonglah dengarkan surat Yasin dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tertuju seperti itu. Misalnya kita mendengarkan muratab gitu sampai selesai, jangan kita tinggal-tinggal, tapi dengarkan dari misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, al-ayah sampai selesai. Itu kita dengarkan murotab ya, dari kiro-kiro yang itu kita dengarkan dari awal sampai akhir. Kita duduk, usahakan kalau bisa itu kita usahakan berwudu, walaupun kita mendengarkan tapi berwudu akan suci. Jadi maaf ya aku nggak bisa baca Yasin, ya gimana lagi, memang aku nggak bisa. Masih banyak cara, nggak bisa kita duduk, kalau bisa duduk di majelis di masjid, dengarkan orang membacakan Yasin kayak gitu. Insya Allah pahalanya itu akan ada pada diri kita yang mendengarkan. Dan kalau memang nggak bisa pergi ke musola atau ke masjid atau ke majelis taklim lainnya, kita usahakan di rumah itu kita setel atau apalah, kita kan biasa di HP, di apalah gitu, media itu kan banyak murotab yang di setelin surat Yasin kayak gitu. Kita dengarkan dari awal sampai akhir gitu, dengarkan, jangan disambi-sambi tat HP gitu sambil chatting kan gitu. Maaf ya, kita usahakan jangan seperti itu. Kita sedang menghadap keagungan, kita sedang walaupun cuma mendengarkan kiro atau apa itu, kita itu seolah-olah kita dalam hati itu sedang menghadap atau membaca surat Yasin tersebut. Jadi tolong usahakan itu kita yang
hatinya itu yang tulus lah kayak gitu. Jangan disambi chattingan, jangan disambi lihat YouTube yang lain, jangan disambi lihat apalah gitu. Jangan usahakan itu, jangan seperti itu. Dan kalau kita bisa usahakan itu tiap pagi itu kita membacakan 3 kali surat Yasin. Insya Allah, biiznillah gitu. Apa yang kita hajatkan itu. Dan rezeki kita itu seolah-olah itu ada aja, itu entah dari mana datangnya. Rezeki itu bukan berupa harus blak uang 1 miliar atau uang 1 kandi atau uang 1 kantong atau 1 ember, itu bukan. Rezeki itu berbagai macam cara. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang ngasih pepaya, itu merupakan rezeki. Tiba-tiba ada orang silaturahmi membawa pisang, itu juga rizki. Itu insya Allah ada aja yang mengalir rizki atau hal-hal yang tidak kita duga seperti itu. Apalagi kita itu misalnya bisa membacakan 41 kali surat Yasin, insya Allah biiznillah hajat kita dunia maupun akhirat itu akan Allah jamin, insya Allah. Atau urusan dunia kayak gitu, itu Allah akan jamin kalau kita selalu membacakan surat Yasin 41 kali dalam sehari itu. Lalu kita itu misalnya mempunyai keinginan kayak gitu pun, kita bacakan, usahakan itu surat Yasin itu kita ulang kayak gitu tiap hari kayak gitu, insya Allah gitu. Lalu kita kan kadang-kadang ya manusia itu, aduh saya sudah membacakan surat Yasin sehari itu 3 kali, 11 kali, 33 kali, 43 kali dan sebagainya, tapi kenapa hajat saya tidak terkabulkan dan sebagainya. Itu kan mas, yang namanya manusia itu kan kadang-kadang ada sifat seperti itu, perasaan seperti itu gitu. Pelan-pelan kita buang. Kita yakin, seyakin-yakinnya pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Kita meminta pada Allah, kita meminta apa yang kita mau. Seperti ceramahnya Ustadz Mansur, seperti ceramahnya Ustadzah Wilda Mansur, seperti itu kita mendengarkan ceramah beliau bahwa kita itu kalau mempunyai keinginan, misalnya kita itu mempunyai hutang 100.000, jangan cuma minta hutang untuk bayar hutang 100.000, tapi mintalah 1 miliar, mintalah 3 miliar, mintalah 2 miliar, seperti itu. Karena Allah pun akan memberi apa yang kita minta, hanya waktunya kapan itu rahasia Allah. Tapi pasti yakinlah pasti itu akan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita mintanya juga ya maaf ya, kita minta aja sama misalnya orang tua gitu ya, kita sambil minta sambil marah-marah sambil apalah gitu, pakai apa yang sambil kurang enak kayak gitu ya, gimana sih, orang tua juga kurang kurang respon. Demikian juga kita usahakanlah, walaupun Allah itu merespon apapun dosa kita, apapun keinginan kita, tapi kita usahakanlah meminta yang beradab. Kalau misalnya kita minta dalam waktu setelah sholat atau apa, kita minta walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan dimanapun, kita itu selalu meminta, itu tidak apa-apa. Selalu minta itu, usahakan itu kita meminta, memohon pada Allah, usahakan yang khusus di waktu-waktu kita habis sholat gitu, ya Allah ya Rabbi, berilah saya uang 1 miliar, berilah saya uang 2 miliar, berilah saya mobil, berilah saya rumah seperti sultan, berilah saya beri saya apalah gitu. Itu minta
Allah pasti akan mengabulkan kayak gitu. Itu seperti itu. Lalu kita yang sedang banyak hutang, jangan tinggalkan 3 kali surat Yasin setiap pagi, khususnya itu tiap pagi kayak gitu. Jangan diselat-selat, dalam arti itu pagi 1, siang 1, malam 1, itu boleh sih tapi kurang afdol. Kita mintalah di pagi hari gitu kan, di saat orang-orang sedang pada tidur, itu menangis, meminta pada Allah, ya Allah, saya telah lelah ya Allah, ya Rabbi, saya telah berbagai doa saya panjatkan pada Engkau ya Allah, berikanlah mukjizatmu, berikanlah, seperti itu sambil setelah baca surat Yasin gitu. Insya Allah biidnillah Allah akan mengabulkan, pasti itu Allah akan mengabulkan. Terus barang siapa yang mempunyai kesulitan dalam hidupnya, mencari pekerjaan itu susah, yang di PHK, yang dagangannya kurang lancar dan sebagainya, itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin 3 kali Yasin terus ulang-ulang Yasin, seperti itu. Kenapa memangnya Mbak Titi Ustadzah kok nyuruh kayak gitu? Saya bukan nyuruh, saya hanya sharing. Saya pun sedang mengaji kepada beliau-beliau. Sebab dalam sebuah hadis itu ada yang disampaikan bahwa kulil haq walau ayah, katakanlah yang benar walaupun 1 ayat. Kalau saya mengatakan seperti ini dan Anda itu melaksanakan apa yang saya katakan, insya Allah saya akan mendapat kecipratan pahala, insya Allah. Jadi kita saling sharing. YouTube ini sebagai tempat kita mencari pahala, sebagai kita mencari uang, sebagai mencari silaturahmi, sebagai mencari sahabat, itu insya Allah YouTube itu juga seperti itu. Jadi bukan merasa yang sudah pintar lalu harus yang mengatakan seperti itu, tidak. Sebab ada sebuah hadis, katakan walaupun 1 ayat yang kamu ketahui, itu katakan begitu. Misalnya alif bata kok kita kepengin ber-YouTube ria kayak gitu, ya katakan memang kamu bisa seperti itu kok. Insya Allah kalau yang dengerin itu melaksanakan, kamu juga insya Allah akan mendapatkan pahala dari apa yang kita bacakan. Itu seperti itu. Terus kadang kan kita sedih banget, berbagai masalah, berbagai cobaan tidak henti-henti dan sebagainya, itu kembali lagi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin. Setelah baca Yasin, insya Allah kita itu hati akan tenang, akan plong. Menangislah. Menangis itu tidak bayar, menangis itu juga boleh, menangis itu tidak dilarang menurut agama. Berjurhatlah kepada Allah, jangan curhat pada media. Hai, aku sedang seperti ini. Boleh, kita itu hanya minta doa pada sahabat-sahabat yang ada di media. Ya Allah, sahabat-sahabatku tolonglah doakan saya agar hutang-hutang saya cepat lunas, agar masalah saya cepat terselesaikan, seperti itu. Tapi bukan maksudnya itu kita itu say hello sama sahabat-sahabat semua, itu kita curhat. Hai, aku lagi ini nih, aku lagi pengen begini nih. Itu kurang afdol. Karena boleh kita curhat di media, boleh kayak gitu, tapi
ada batasan-batasan tertentu. Kita jangan membicarakan atau curhat masalah keluarga kita, masalah aib keluarga dan sebagainya. Kita tutup krep karena aib itu wajib kita tutup, apalagi aib keluarga itu kita tutup krep begitu. Kembali lagi ke surat Yasin, yaitu apabila orang yang sedang dalam kesusahan itu membacakan surat Yasin, insya Allah kesusahan dan kesedihannya itu akan hilang. Apabila pagi hari kita membacakan surat Yasin, insya Allah siang harinya itu seiring waktu itu berjalan tenang sampai malam hari. Jadi kesedihannya itu hilang dengan sendirinya. Dan apabila kita membacakan surat Yasin itu di pagi hari, maka Allah akan melindungi kita dari pagi sampai malam hari. Dan apabila kita membacakan surat Yasin di malam hari, maka Allah akan melindungi kita dari malam hari sampai pagi kembali. Terus apabila kita membacakan surat Yasin itu, usahakan jangan di tempat-tempat yang kurang baik. Semisal kita membacakan surat Yasin itu sambil, ya maaf, di kamar mandi. Kadang-kadang kan orang itu di kamar mandi buang hajat itu sambil pegang HP lama sekali kayak gitu. Nggak taunya ada sambil baca surat Yasin yang ada di pakai HP itu sambil buang hajat, BAB dan sebagainya di kamar mandi itu. Ya tolong ya jangan seperti itu, walaupun pagi hari atau malam hari itu kita harus beradab gitu membacakan surat Yasin di tempat yang suci. Usahakan di tempat yang bersih. Pakaian kita pun kalau kita meminta ya juga di tempat yang bersih, yang suci kayak gitu. Coba kalau Anda mau pergi mencari pekerjaan ke PT atau kemana, coba. Kalau misalnya baju kita aja kulu-kulu tahu nggak kalau orang Jawa itu bilangnya kulu-kulu itu kotor kayak gitu, dekil itu kelannya kulu-kulu gitu ya. Bajunya itu kotor, misalnya pakai baju putih kok ada hitam-hitamnya dan sebagainya ya gitu. Ya si manajer yang kan memberikan wawancara, aduh ini orang ini kali sih baru datang aja udah kotor dekil kayak gitu, baunya kayak gitu. Ya kita pun menghadap Allah ya usahakan itu pakai wangi semprot karena Allah itu suka keindahan. Allah itu suka kebersihan. Jadi kita pakai baju, ini aku juga pakai baju putih bersih ini, apalagi ini pakai kaos Gus Dur. Jadi saya itu walaupun saat ini hanya konten, tapi saya usahakan saya memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang menurut saya itu agak wangun dipandang kayak gitu. Jadi kita menghormati, walaupun kita hanya membuat konten kayak gitu, itu kita menghormati apa yang kita katakan kayak gitu. Misalnya kita bikin konten itu tentang apapun kayak gitu ya, tidak hanya tentang agama ya, kita usahakan memakai pakaian ataupun yang lebih baik lagi. Yang pasti itu kita membaca surat Yasin, berdoa pada Allah, itu pakailah pakaian yang bersih. Satu, pakai adab yang betul gitu, dalam arti adab semua tahulah pasti ya, kita kan semua udah dewasa tahu adab berdoa, adab seperti itu. Misalnya kita berdoa sambil tiduran, baca surat Yasin sambil tiduran, maaf ya jangan seperti itulah. Walaupun itu sah-sah saja, walaupun itu boleh-boleh saja, tapi jangan seperti itu. Jangan di kamar mandi mentang-mentang di HP. Sekarang banyak bacaan-bacaan kayak gitu, karena
sambil menyingkat waktu lah, sambil sekalian di kamar mandi, sambil HP-an sambil dengerin baca surat Yasin. Kata Mbak Titi itu kan kita baca Yasin pagi-pagi, saya kan bentar lagi mau pergi kerja kayak gitu. Wah, sekalian lah di kamar mandi baca surat Yasin kayak gini ya. Jangan seperti itulah. Masih banyak waktu, masih banyak kerja itu kan nggak 24 jam. Kita itu bagi jam sehari itu kan ada 24 jam. Berapa jam untuk kerja, berapa jam untuk beribadah, berapa jam untuk istirahat kita. Jangan istirahat mendaler-daler, kerja mendaler-daler, sedangkan untuk ibadah hanya sak nyuil gitu. Sekarang kita introspeksi diri. Sudah berapa jamkah saya beribadah pada Allah? Gitu. Sudah imbangkah antara saya mencari uang, antara saya istirahat, antara saya mencari ridho Allah, mencari pahala Allah? Harus kita bagi-bagi kayak gitu. Jangan seperti itu langsung kita menghadap guru. Aduh, aku maaf nih guru, aku tuh kan kerja. Jadi misalnya yang sambil kerja, sambil ngaji kayak gitu, itu maaf ya guru, saya kan kerja, saya kan waktunya banyak di pabrik, terus habis kerja terus kan harus istirahat kayak gitu. Maaf ya, saya nggak bisa baca Yasin, yang penting kan sholat. Jangan seperti itu. Kamu kerja itu karena Allah. Kalau tidak karena ridho Allah, kamu tidak akan dapat kerja. Masa sih? Iya, semua itu karena Allah. Mau kerja dapat kerja kek, itu biiznillah, dengan izin Allah. Mau hidup kek, semua biiznillah. Kalau Allah menghendaki kamu mati saat ini, itu pun Allah akan dapat mencabutnya. Kun fayakun, kun fayakun. Itu cepret. Aduh, aku tuh sebel banget. Bukan kayak gitu, bukannya kita dikit-dikit membagi waktu, karena Allah yang berkuasa atas segalanya. Allah itu yang meliputi langit dan bumi seisinya, yang menciptakan kita. Kenapa kita kepada Allah itu hanya beribadah cuman 5 menit kali 5 aja? Itu ada kadang-kadang ditinggalkan. Iya apa iya? Jangan seperti itu. Mari kita mulai lagi, mulai dari awal. Kita introspeksi diri, mulai merubah-rubah agar ibadah kita itu lebih baik lagi. Apalagi sekarang banyak musim corona seperti itu. Itu teguran untuk kita, bahwa kita itu lebih bisa mendekatkan diri pada Allah. Orang yang uangnya banyak sekalipun, kalau Allah menghendaki orang itu meninggal dalam saat ini, dalam berdiri, dalam corona, dalam apapun, Allah itu akan gampang mencabutnya. Maka sebelum kita ajal dicabut itu, kita usahakan itu introspeksi diri, beribadah kepada Allah. Kita bagi-bagi waktu antara ibadah, antara bermain, antara bekerja, itu kita bagi-bagi seperti itu. Selanjutnya yaitu bahwa surat Yasin itu dulu, zaman dahulu kala ya, ada suatu kaum yang tertimpa suatu musibah kayak gitu. Itu juga kan tambahnya itu obatnya itu Yasin. Demikian juga kita sekarang. Saat ini kita sedang dalam musibah besar, corona melanda di mana-mana. Lalu, kenapa kita tinggalkan surat Yasin? Kenapa kita tinggalkan agama? Hanya kita ketakutan, aduh corona, begini. Aduh maaf, tidak boleh seperti itu. Beribadahlah pada Allah SWT. Beribadahlah, mendekatlah pada Allah SWT. Mari kita bacakan surat Yasin dengan ikhlas, dengan keikhlasan pada Allah, dengan mohon ridho pada Allah, dengan memohon agar semua hajat kita, khususnya saya yang saat ini sedang banyak
menanggung beban hutang, sedang menanggung beban berbagai masalah. Saya mohon pada sahabat-sahabat semua untuk mengikhlaskan doanya agar saya semua masalah cepat terselesaikan. Mari kita bacakan surat Yasin bersama. Semoga mendapatkan apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب, وبشره بمغفرة وأجر كريم, إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون, قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين, قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم, قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا ليت قومي يعلمون, قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا ليت قومي يعلمون, قال يا قوم اتبعوا المرسلين, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون, وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون, أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون, إني إذا لفي ضلال مبين, إني آمنت بربكم فاسمعون, قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون, بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين, وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين, إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون,
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Lalu kita berdoa setelah membacakan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munafisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahsun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijul farrij, 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 farrij anni hammi wa ghammi, farrij anni hammi wa ghammi, farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Yang seperti itu, yang artinya doanya itu, ya Allah, Maha suci Zat yang menghilangkan kesusahan orang-orang yang mempunyai hutang. Maha suci Zat yang menggembirakan orang-orang yang susah. Maha suci Zat yang menciptakan beberapa gedung di antara Kaf dan Nun. Maha suci Zat yang menciptakan hanya dengan mengucapkan kun fayakun, maka jadilah semuanya. Kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala itu, apabila Allah menciptakan sesuatu itu hanyalah kun fayakun, maka jadilah semuanya. Wahai Zat yang menggembirakan, gembirakanlah, gembirakanlah, gembirakanlah sampai 6 kali.
kesusahan kami, keprihatinan kami, dan kegembiraan yang sangat cepat lantaran rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Seperti itulah doa atau makna dari doa Yasin yang mencakup kebahagiaan orang-orang yang sedang berhutang, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan orang-orang yang sedang mempunyai masalah. Setelah membacakan surat Yasin, pasti dikit-dikit itu hati akan plong, hati itu akan terasa tenang sedikit. Tapi kita itu setiap membacakan surat Yasin jangan selalu berpikiran, saya sudah membacakan surat Yasin, pasti hajat saya itu akan tercapai, akan terkabulkan dalam waktu dekat. Itu semua itu adalah rahasia Allah SWT. Jadi kita yang pasti sebagai manusia itu kita berkewajiban itu membaca, memohon, bermunajat pada Allah. Tapi kapan dikabulkan dan bagaimana prosesnya itu hanya Allah, itu rahasia Allah. Yang pasti kita berdoa dan berdoa, meminta dan meminta apapun yang Anda minta. Jangan pernah kita tidak berdoa, apalagi kalau kita habis sembahyang gitu misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi spread kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Kalau misalnya kita itu adab setelah sholat, ya kita wirid dulu sebentar, ya entah berapa menit lah gitu, 10 menit aja, 10 menit wirid aja. Subhanallah, pertama istighfar, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu disambung subhanallah, 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 lalu disambung alhamdulillah, 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 lalu disambung Allah akbar, Allah akbar, begitu, lalu la ilaha illallah, terus la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu. Sholawat jangan lupa, karena kita itu akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pahala, karena kita di dunia itu sudah pasti banyak sekali mempunyai kesalahan, banyak sekali mempunyai kekhilafan. Jadi jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah tinggalkan sholawat, karena sholawat itu kita dimanapun, kita misalnya sambil nyetir motor gitu, mau berangkat kerja, mau berangkat apa itu, kita lalu di lampu abang ijo, apa itu abang ijo ya, kayak orang Jawa aja, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil berdoa gitu dalam hati, itu sholawat itu seperti itu. Tidak ada batasannya itu berapa sholawat, mau 100.000, 200.000, 1 miliar sholawat, itu semua itu Allah itu yang akan menghitung gitu. Semakin banyak sholawat itu semakin baik yang ada pada diri kita, badan kita, itu seperti itu. Jadi konten saya kali ini yaitu kita sharing tentang fadilah membacakan surat Yasin, lalu kita telah membacakan surat Yasin pula, dan kita saling mengingatkan agar kita itu hidup di dunia dan akhirat itu selalu dalam keadaan bahagia. Sebelum kita tutup kesempatan atau pertemuan kali ini, saya mohon dengan sangat jangan lupa yang belum berteman dengan YouTube saya ini, jangan lupa subscribe, lalu tombolnya kita pencet ting 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 kayak gitu, subscribe jangan lupa, lalu kita like dan komen. Akhirul qoli, saya apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hal ini saya semata-mata itu sedang belajar, saling sharing. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, apabila ada
hal yang kurang baik itu datangnya dari saya sebagai makhluk atau manusia yang sedang belajar. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.